perbaiki fungsi produknya, atau kita perbaiki kemasannya, atau kita tinggalkan saja, atau kita buang saja produknya. Nah, seperti itu. Jadi banyak sekali yang dipikirkan. Kalau misalkan ternyata produk itu tidak bisa diperbaiki lagi, promosinya kita sudah melakukan promosi gencar-gencaran misalnya. Nah, kita juga sudah mengurangi harganya, sudah mulai dikasih diskon, kemasnya sudah diperbaiki, fungsi produknya juga sudah dinaikkan, tetapi konsumen itu tetap tidak suka dengan produk yang kita buat. Nah, bisa saja produk itu dihapuskan dan diganti dengan produk yang lain yang lebih bagus lagi. Nah, seperti itu. Itu mencari produk yang lemah. Yang selanjutnya adalah membangkitkan lagi produk tersebut. Membangkitkan lagi ini ketika kita sudah mendapatkan produk-produk yang lemah tadi, kemudian kita bangkitkan lagi produknya itu. Suaranya nggak ada. Oh, kalau teman-teman yang lain, suara saya kedengaran apa enggak? Mbak Anis jelas. Oh, Mbak Ari oke. Mbak Friska, Pak Wahyu jelas banget. Nah, ini sepertinya Mbak Naning mungkin ada yang kurang, yang harus diperbaiki kan. Volumenya mungkin Mbak ya terlalu kecil. Kita kembali lagi ya. Membangkitkan lagi produk tersebut. Jadi setelah kita menemukan produk-produk mana saja yang lemah, atau produk-produk mana yang ternyata tidak disukai oleh konsumen, nah kita mulai membangkitkan lagi produk tersebut. Jadi kita ubah, kita perbaiki. Misalnya kita ubah kemasannya, kita buat lebih menarik lagi. Nah, kita yang dari awalnya cuma hanya untuk kalangan dewasa, kita tambahkan lagi. Oh, kita jual ke ke pangsa anak balita misalnya, atau yang ke remaja. Yang ternyata konsumen itu tidak suka dengan sabun yang beraroma seperti ini. Nah, kita ubah aroma yang lebih disukai oleh konsumen, atau kita tambahkan aroma bunga-bunga, atau aroma yang lebih menarik lagi. Atau ternyata kemasannya ini tidak menarik karena kemasan ini tidak bisa membuat konsumen itu tertarik untuk membeli. Nah, kita ubah kemasannya. Yang dari awalnya warnanya hitam misalnya, kita buat menjadi warna orange atau warna kuning, sehingga ketika konsumen melihat pertama kali itu udah langsung oh itu loh produknya, jadi langsung terlihat. Nah, ini yang dimaksud dengan membangkitkan lagi produk tersebut. Dan strategi yang terakhir adalah meninggalkan produk tersebut. Jadi meninggalkan produk tersebut itu adalah membiarkan saja dan menunggu sampai tidak ada pembelinya. Jadi ketika kita melihat ternyata produk itu sama sekali setelah kita melakukan berbagai hal dan ternyata tidak ada hal yang terjadi kita sudah melakukan berbagai cara untuk meningkatkan kemasannya, kita tambahkan aromanya supaya lebih bagus, kita tambahkan berbagai hal, tapi ternyata konsumen itu tetap aja tidak ada yang suka dengan produk itu. Nah, kita membiarkan saja dan menunggu sampai tidak ada pembelinya. Nah, biasanya cara ini itu biasanya memboroskan faktor-faktor produksi sehingga menghambat laba. Jadi ketika kita berpikir untuk meninggalkan produk, itu juga ada beberapa hal yang harus dipikirkan. Kalau misalkan kita dibiarkan saja, bagaimana dengan faktor-faktor produksi yang sudah ada? Padahal biasanya kalau kita membuat suatu produk kan kita juga sudah punya stok produksi. Nah, stok produksi, kalau kita dibiarkan saja, bagaimana dengan yang sudah kita beli di awal? Apa itu menguntungkan atau itu merugikan sekali atau tidak? Kalau ternyata itu merugikan sekali, nah kita mencari cara-cara lagi yang lebih bagus lagi. Tetapi kalau memang itu ternyata ya nggak apa-apa deh, produk yang stoknya ini bisa kita alokasikan kok ke produk baru yang akan kita buat. Nah itu juga bisa dipertimbangkan. Ini Mbak Sulastri, waalaikumsalam Mbak. Iya, silahkan bergabung. Tapi ini kita sudah mendekati akhir-akhir, jadi nanti
Untuk di awalnya bisa dilihat di YouTube ya Mbak. My is detik-detik terakhir. Iya. Nah, meninggalkan produk tersebut ini ada dua. Yang pertama itu adalah meninggalkan saja. Nah, ini saya sebut dengan meninggalkan saja ya. Meninggalkan saja. Dan yang kedua, di tahap ini daripada ditinggalkan, ia bisa menjual produk tersebut ke perusahaan lain. Nah, ini menjual ke perusahaan lain. Nah, menjual ke perusahaan lain. Nah, ini saya singkat perusahaan lain. Jadi di sini kalau yang di tahap awal ini dia meninggalkan saja, setelah itu tidak diproduksi lagi. Jadi benar-benar ditinggalkan dan diubah menjadi memproduksi produk yang baru. Tetapi ada cara juga yang lain, yaitu daripada ditinggalkan saja dan saya tidak mendapatkan hasil, sudah tidak untung, saya rugi, gimana kalau dijual ke perusahaan lain saja. Nah, itu juga menjadi alternatif pilihan. Tetapi yang diingat ketika ia menjual ke perusahaan lain itu mencari perusahaan yang ingin membeli produk kita kan juga susah ya. Nah, jadi bisa saja kita melakukan kita kasih diskon, dijual dengan harga murah atau dijual dengan harga seperti apa. Jadi daripada produknya nggak laku sama sekali, lebih baik dijual dengan harga yang lebih murah aja atau dijual dengan harga awalnya. Nah, disinilah tadi ada pertanyaan, bagaimana kok tadi ada harga awal yang Mbak Ari tadi ya. Jadi dijual dengan harga awal atau harga yang dia itu nggak untung nggak rugi. Biasanya disebut dengan, kemarin kita belajar tentang BEP, break even point. Jadi harga yang nggak untung nggak rugi. Jadi harganya itu benar-benar ya udahlah, daripada saya jual juga rugi, saya dibiarin produknya dibiarin juga rugi, ya udah saya jual dengan harga yang ini aja, harga sesuai saya bikinnya. Harga saya bikinnya 500, ya udah saya jual 500 aja. Yang penting saya itu mendapatkan impas, yang saya keluarkan 500 saya juga dapat 500. Nah, Mbak Anis, yang penting balik modal aja deh Mbak. Nah, benar sekali. Jadi di tahap kemunduran ini, daripada di yang kedua, lebih tepatnya menjual ke perusahaan lain ini, daripada saya jual produknya tapi rugi, ya udah saya jualnya dengan harga awal aja, harga saya bikin. Kalau saya bikinnya kemarin 500, ya udah saya jual 500 saja. Nah, seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan meninggalkan produk tersebut tetapi menjual ke perusahaan lain. Nah, ini yang terakhir, sistem pemeriksaan produk yang lemah. Jadi di tahap yang awal ini, mencari produk yang lemah, di tahap pencari produk yang lemah ini biasanya perusahaan itu membentuk sebuah tim, anggap aja tim investigasi gitulah ya. Tim dimana tim ini itu bertujuan untuk mencari produk-produk yang lemah. Nah, bagaimana tim itu bekerja? Nah, inilah sistem pemeriksaan produk yang lemah. Yang pertama adalah menunjuk komite pemeriksaan produk. Menunjuk komite pemeriksaan produk. Jadi ia mulai membentuk tim yang khusus untuk memeriksa produk-produk itu. Kemudian yang tahap kedua adalah mengadakan rapat untuk menetapkan tujuan dan prosedur yang berkaitan dengan produk-produk dalam tahap kemunduran. Jadi dia mulai, komite atau tim itu mulai mengadakan rapat. Nah, rapat yang membicarakan bagaimana tujuan dan cara-cara apa saja yang digunakan untuk menyeleksi atau memilih produk-produk yang lemah itu. Nah, yang tahap ketiga adalah bagian keuangan mengisi formulir data tentang produk. Jadi, kenapa kok ada hubungannya dengan bagian keuangan? Karena produk-produk yang lemah ini kita mulai melihat lemah di penjualannya. Jadi, apakah penjualannya itu seperti apa? Kalau misalkan dia harganya tinggi sekali sehingga konsumen tidak suka, berarti kita bisa mulai memikirkan apa harganya direndahkan atau seperti apa. Dan disinilah
berkaitan dengan mengisi formulir data tentang produk. Jadi berbagai data, mulai dari data harga, bisa juga dengan kemasannya seperti apa. Jadi sifat-sifat yang melekat dari produk itu tersendiri. Kemudian program komputer untuk menentukan produk-produk yang merugikan. Jadi setelah itu kita mulai menggunakan aplikasi komputer, tetapi untuk aplikasi komputernya saya juga belum pernah menggunakan. Biasanya ini untuk perusahaan-perusahaan yang sudah banyak sekali produknya dan ia susah untuk menentukan mana produknya karena sudah banyak sekali produk yang dijual, sehingga untuk menentukan produk yang lemah ia harus menggunakan bantuan komputer. Tetapi kalau kita hanya menjual 2 produk saja, nah itu akan lebih mudah. Kita tidak perlu menggunakan aplikasi komputer. Karena kalau kita hanya mengeluarkan 2 produk dan untuk hanya untuk sedikit orang, nah itu kan bisa kita lihat, oh ternyata produk roti isi coklat sama isi stroberi, oh yang coklat tuh lebih disukai daripada isi stroberi. Ya udah kalau gitu yang stroberi kita kurangin aja, diganti dengan produk yang lebih baik misalnya. Mbak Sulasi, seperti PT Indofood itu. Nah, betul. Kalau PT Indofood itu kan dia sudah banyak sekali ya. Udah ada kecap, ada saus, ada macam-macam sekali, sampai banyak sekali macamnya. Kecap pun, saus pun ada banyak. Ada saus, ada sambal pedas, ada sambal yang nggak pedas, ada saus tomat, ada sambal misalnya yang saus sambal bangkok. Nah, itu banyak sekali kan produknya. Jadi ia menggunakan program komputer. Kemudian manajer produk mengisi formulir produk-produk yang meragukan, urutan produk-produk yang meragukan. Mulai diurutkan dari yang paling meragukan hingga yang, jadi misalkan yang bukan meragukan, maksudnya produk-produk yang lemah, biar nggak bingung. Dari berbagai, ini kita masukkan ke PT Indofood ya. Dari semua produk Indofood itu kita urutkan, oh ternyata sambal terasi itu merupakan produk yang lemah nomor 1. Sambal bangkok itu merupakan produk yang lemah nomor 2. Nah itu mulai diurutkan dari yang terlemah ke produk yang masih laku di pemasaran. Ya benar sekali. Jadi dari yang terlemah kita urutkan. Nah ini tugasnya manajer produk. Kemudian yang terakhir adalah komite memeriksa formulir urutan-urutan produk tersebut dan memberikan saran. Jadi setelah di list dari produk yang terlemah hingga produk yang masih laku, nah komite atau tim pemeriksaan produk ini mulai menyeleksi, mulai melihat, oh, dan memberikan saran. Misalnya, oh ternyata dari list ini sambal terasi itu merupakan produk yang paling lemah di pasaran. Kenapa ya? Nah itu mulai dievaluasi. Apakah kemasannya, apakah rasanya, atau terlalu pedas misalnya, sehingga konsumen tidak bisa mengatasi rasa tingkat kepedasnya. Ternyata rasanya, kemasannya itu terlalu tidak menarik, warnanya kurang bagus misalnya. Bisa juga bentuknya besar sekali, padahal konsumen itu menginginkan bentuk sambal terasi yang lebih kecil atau lebih sekali dikonsumsi langsung, jadi nggak terlalu besar. Nah disinilah ia mulai memberikan saran-saran dan memeriksa urutan-urutannya atau mulai dibentuk strateginya. Nah seperti itu. Nah ini sampai di sini teman-teman perjumpaan kita. Ada yang ingin ditanyakan? Iya, rasa tidak begitu mengenai lidah. Nah ini bener Mbak, di sambal terasi kalau misalkan nggak nendang istilahnya ya, biasanya orang juga males untuk beli lagi. Nah ini dari modul 6, ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Mbak Galuh, dari produk dari tahap perkenalan, pertumbuhan, kedewasaan, dan tahap kemunduran, di tahap manakah menunjukkan tahap kematangan produk? Kalau tahap kematangan itu masuk ke dalam tahap kedewasaan, Mbak. Di tahap kedewasaan